Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Nur Aila dengan NIM 2413040010, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan sosio-emosi manusia menurut para ahli. Yuk simak videonya. Perkembangan dalam dunia pendidikan merupakan hasil dari proses pengalaman yang berdampak pada peserta didik dari berbagai tingkatan. Sebagai guru, kita perlu memahami pertumbuhan fisik dan sosio-emosional anak agar dapat mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran di kelas dengan baik. Perkembangan sosial juga perlu diperhatikan sebagai pencapaian penting dalam interaksi sosial. Menurut Erik Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahapan, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapannya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Pengertian dari psikososial itu sendiri yaitu istilah yang mengacu pada hubungan pikiran, perilaku, dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan kehidupan sosial. Istilah psikososial ini mulai dipopulerkan oleh Erik Erikson pada tahun 1950. Erik Erikson mengajukan 7 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Pada setiap tahapan tersebut, terdapat sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Tahapan pertama yaitu autonomi versus shame and doubt. Pada tahapan ini terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Anak-anak akan mulai mengembangkan rasa kendali atas dunianya. Mereka akan menjadi lebih mandiri dan ingin memiliki lebih banyak kendali atas apa yang mereka lakukan. Pada tahapan ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pilihan kepada anak mereka sendiri. Contohnya seperti memberikan kepada anak pilihan 2 jenis pakaian yang akan mereka kenakan di pagi hari. Tahapan kedua yaitu inisiatif versus guilt. Pada tahapan ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Seorang anak mulai mengambil inisiatif dan mengontrol dirinya sendiri. Anak akan mulai terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita sendiri tidak tahu jawabannya. Bila pada tahapan ini orang tua membatasi anak mengambil inisiatif atau controlling, maka anak akan bertumbuh menjadi seorang yang tanpa ambisi, tidak inisiatif, dan selalu merasa bersalah. Tahapan ketiga yaitu industri versus inferiority. Pada tahapan ini terjadi pada usia 5-12 tahun. Seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengajar kegiatan akademis mereka. Kesuksesan dalam menggapai suatu pencapaian akan menimbulkan perasaan kompeten, sementara kegagalan akan menghasilkan perasaan inferioritas. Tahapan yang keempat yaitu identity versus role confusion. Terjadi pada usia 12-18 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak akan mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Bila tahapan ini dilengkapi dengan baik, seseorang akan memiliki sense of self yang kuat. Bila seorang anak tidak berhasil dalam mencari jati diri mereka, maka mereka tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas. Ketidakberhasilan dalam mencari jati diri ini dapat pula terjadi bila orang tua memaksakan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut kepada anak. Tahapan kelima yaitu intimacy versus isolation. Terjadi pada usia 18-40 tahun. Pada tahapan ini, seseorang akan membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Bila seseorang belum berhasil melengkapi tahap sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang kesulitan untuk membangun hubungan ini akan berakhir kesepian dan depresi. Tahapan keenam yaitu generativity versus stagnation.
terjadi pada usia 40-65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seseorang gagal memenuhi tahapan ini, maka seseorang akan merasa unproduktif dan akan merasa disconnect dengan masyarakat. Tahapan yang terakhir yaitu ego integrity versus despair yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahapan ini, seseorang akan melihat kembali kehidupan mereka. Bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun, ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran observasional di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang mengikutinya, mengarah pada pemodelan perilaku yang diamati. Terdapat 4 komponen penting dalam teori belajar menurut Albert Bandura, yaitu perhatian, resensi, reproduksi motorik, dan motivasi. Komponen pertama yaitu perhatian. Proses perhatian sangat penting karena sekedar pemaparan terhadap suatu model tidak menjamin bahwa pengamat akan memperhatikan model. Model harus menarik perhatian pengamat dan pengamat harus menganggap perilaku model layak untuk ditiru. Komponen kedua yaitu retensi. Albert Bandura menyoroti proses retensi dalam imitasi, di mana individu secara simbolis menyimpan perilaku model dalam pikiran mereka. Agar imitasi berhasil, pengamat harus menyimpan perilaku di dalam bentuk simbolik, secara aktif mengaturnya ke dalam template yang mudah diingat. Komponen ketiga yaitu reproduksi motorik. Pada reproduksi motorik ini terjadi ketika fakta-fakta dari tindakan baru disimpan dalam memori, mereka harus diubah kembali dalam tindakan yang sesuai. Rangkaian tindakan baru adalah simbol pertama pengaturan dan latihan, yang selalu dihubungkan dengan memori perilaku model. Penyesuaian dilakukan dalam rangkaian tindakan baru dan perilaku awal. Dasar penyesuaian adalah umpan balik yang membuat pengaturan simbolik rangkaian tindakan baru, dan rangkaian perilaku dimulai lagi. Komponen yang terakhir yaitu motivasi. Proses motivasi merujuk pada konsekuensi baik atau buruk yang dirasakan akibat meniru tindakan model. Jika imbalan yang dirasakan lebih besar daripada kerugian yang dirasakan, pengamat cenderung akan meniru perilaku tersebut. Jika penguatan tidak langsung atau tidak penting bagi pengamat, mereka tidak akan meniru perilaku tersebut. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di rumah. Yang pertama, dengan mengajarkan empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan menyadari masalah yang dirasakan orang lain. Yang kedua, dengan cara mengajarkan anak untuk berkomunikasi, bangun komunikasi dan interaksi dalam kegiatan sehari-hari secara berkelanjutan. Yang ketiga, dengan cara mengajarkan anak untuk mendengarkan secara aktif. Ajarkan anak untuk mendengarkan berbagai hal untuk memahami, bukan menanggapi atau bereaksi. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mengelola emosi, mengakui perasaan kecewa anak, dan bantu ia melihat sisi positifnya. Yang kelima, menjadi contoh yang baik, tunjukkan kasih sayang pada anak dan jadikan contoh yang baik untuk anak. Dan yang terakhir, berikan apresiasi jika anak berperilaku baik dalam bentuk pujian atau memberikan sebuah hadiah. Cara mengembangkan sosio-emosi anak di sekolah. Yang pertama, dengan menciptakan ruang kelas yang nyaman. Lingkungan belajar yang mendukung dapat membuat siswa merasa dihargai dan termotivasi. Yang kedua, mengajarkan komunikasi yang efektif. Ajarkan siswa untuk mengutarakan ide dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memahami pesan nonverbal. Yang ketiga, membangun penguatan positif. Penguatan positif dapat meningkatkan rasa pencapaian siswa dan menumbuhkan suasana di mana siswa terinspirasi untuk mencapai tujuan mereka.
Dan yang terakhir, bantu siswa mengenali emosi mereka. Guru harus dapat membantu siswa mengenali kapan mereka menunjukkan emosi yang mengarah pada pembicaraan diri sendiri, baik dari segi positif maupun negatif. Kesimpulan materi pada video kali ini yaitu sosial emosi manusia mengacu pada perkembangan kemampuan sosial dan emosional yang penting dalam pertumbuhan mereka. Pengembangan sosio-emosi tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tapi lingkungan rumah pun memiliki peran penting dalam perkembangan sosio-emosi pada anak. Perkembangan sosio-emosi dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosial, mempengaruhi kesehatan mental, dan memberikan dasar bagi hubungan yang positif di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.